70.000. 70.000 guys. Ada di Jakarta daerah Cempaka Putih, nongkrong asik sama teman-teman. 70.000. Udah bisa di breakdown ya. Makan berat itu kayak 20-35 ribu lah. Oke. Terus minumannya 20-25 ribu. Oke. Cemilannya 20 ribu. Kayak ya ampun murah banget, suka banget. Kayak the best. Coba dicari guys ya di Cempaka Putih. Aduh. Bro, Bitcoin terbang. Gak fokus. Oke, welcome to Ngalus episode 6. Ngobrol asik soal fulus. Soal apa tentang sih? Ngobrol asik soal fulus. Oke, Nisha, welcome. Thank you. Ini guest pertamanya kita ya, orang luar nih. Asik. Jadi hari ini kita kedatangan orang luar, bukan gua dan Aris yang ngomong di sini. Ini ada Nisha. Kenalan lu dong. Siapa sih Nisha ini? Waduh, emang gak ada yang kenal. Tapi perkenalkan lagi. Oke, gue Nisha. Gue diundang sama Ali buat ngisi podcast Metafulus ini gitu. Oke, udah gitu doang ya? Ya gitu aja. Jangan banyak-banyak. Rumah di mana rumah? Waduh, jangan nanti disamperin. Waduh. Oke, jadi hari ini karena kita ngobrol asik soal fulus, kita mau bedah Nisha itu keuangannya gimana sih? Waduh. Mau dikasih uang atau gimana, Kak? Bagi dikit lah. Pertama-tama mungkin Nisha ini adalah mantan dari seorang pasukan korporat, budak korporat, jangan budak, pasukan ya. Iya, pasukan lah. Pasukan korporat Pasukan. ya. Nah, tapi udah resign. Kapan resignnya? Baru di bulan ini ya, di minggu-minggu lalu lah. Gitu. Jadi udah seminggu resign. Iya. Jadi baru seminggu nih jadi unemployment. Jadi kayak gini toh rasanya unemployment ya, kayak oke, seru juga sih sebenarnya. Bangun tidur kayak bingung ya mau ngapain, biasanya kayak bangun tidur harus ngerjain ini, udah deadline, udah ini mau meeting lah gitu. Jadi kayak lagi menikmati gitu. Jadi sekarang kondisi karirnya nih seperti apa nih? Boleh ceritain gak? Kondisi karirnya kita sedang mencari dan apply lagi. Tetapi carinya yang work life balance dan gajinya oke ya, Kak. Oke. Iya. Gaji dan work life balance. Yes. Kalau itu kunci yang utama. Jadi kayak kalau bisa gajinya tidak turun dari yang kemarin, ya naik lah kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa ya at least sama lah. Kalau di bawah? Ya kalau di bawahnya 1.000-2.000 masih oke lah. Tapi work life balance? Itu masih oke. Karena Masih work life oke balance ya? ternyata mahal banget guys. Kalau di dunia kerja jadi budak korporat tuh work life balance tuh tidak ada harganya. Work life balance tuh kayak gimana sih menurut Nisha? At least masih bisa tidur 7 jam minimal atau 6 jam lah. Maksimal tuh kita masih bisa tidur 6 jam. Masa tidur doang sih? Wah, Tidur, bisa tidur, work life balance. walaupun sebenarnya work life balance setiap orang standarisasinya pasti beda. Oke. Cuma karena dengan pengalaman yang kemarin tidur 6 jam kayaknya udah termasuk work life balance. I see itu guys. Jadi sekeras itu ya guys. Jadi jangan dipikir jadi budak-budak SCBD yang kayak keren ya kakaknya. Kayak tasnya branded ya, mahal. Pakai segala macam. lanyard. Lanyardnya Coach ya, keren banget. Widih, Tapi lanyardnya Coach. tidak seindah itu guys. Di balik semua itu tuh kayak capek banget gitu. Tapi kalau aku mau minta urutkan work life balance, jenjang karir sama gaji. Dari 1, 2, 3 kamu ngurutnya gimana? Waduh. Kita realistis ya. Iya. Pertama gaji dong. Ya katanya work life balance tadi, gimana sih? Gaji dulu. Gaji dulu. Gaji dulu. Baru Kedua ini susah sih. work life balance atau jenjang karir? Untuk sekarang work life balance. Oke, baru jenjang karir terakhir. Iya. I see. Tapi mungkin beberapa orang tidak setuju ya. Jadi kayak pasti banyak juga yang lebih ke jenjang karir dulu baru work life balance. Cuma mungkin buat orang-orang yang udah merasakan drain banget kemarin terus overwhelm parah, pasti akan menjawab work life balance dulu sih. Oke. Bicara work life balance tadi di luar jam tidur gue mikirnya orang kalau kerja juga butuh hidup, iya nggak? Betul.
untuk hidup kita butuh punya fulus, kita butuh punya dana untuk menghidupi kita, bener gak? Betul. Nah, untuk bisa punya fulus dari gaji tetap, kita harus bisa menabung. Bener. Boleh tahu nggak kalau Nisha sendiri nabungnya itu gimana sih? Berapa persen sih dari tabungan ditabung? Berapa persen untuk keperluan berangkat kerja, kendaraan dan lain-lain, dan berapa persen untuk main? Oke. Main, untuk hidup sama untuk nabung. Oke. Ini sebenarnya ada 2 tipe. Karena dulu pernah di outer Jakarta sama di Jakarta. Karena akan beda kan. Kalau di Jakarta kita mostly makan aja sama rumah gitu ibaratnya. Jadi sebenarnya nggak akan gede keluarnya. Tapi kalau kita di outer Jakarta yang tinggalnya sendiri, ngekos segala macam itu pasti akan beda kan. Nah, jadi kalau aku dulu proporsinya itu ketika di outer Jakarta 60 ditabung. 60 ditabung. 60 ditabung. 30 buat bayar-bayar segala macam, 20 buat main. Bukan buat main sih, lebih ke buat keinginan. Buat keinginan. Jadi kayak mau beli apa itu biasanya shoppingnya dari 20% itu. Dari 20%. Ya. 60, 20. 60, 30, 10 berarti ya. 10. Itu tapi yang ketika outer Jakarta ya. Kalau di Jakarta itu lebih enak. Kalau di Jakarta malah cuma 25% sama 75%. 25-nya buat hidup. 25 buat hidup, 75 ditabung. Pure masuk rekening ditabung ngendep. Iya. Rekening ada 1, 2, 3. Ada 2. Ada 2, satu buat dipakai sehari-hari, satu buat di ngendemin duit. Oke. Wow. Gitu. Karena masih tinggal bareng orang tua. Satu itu, kedua sebenarnya kan kalau persentase nggak enaknya tuh kita tuh nggak bisa mukul persentase karena setiap orang kan sebenarnya beda ya. Gajinya beda. Gajinya ya, beda. betul, Makanya betul. mungkin kalau dilihat kayak 25% kecil banget. Cuma kalau misalnya pendapatannya cukup besar 25% tuh bisa jadi kegedean gitu. Betul. Ya kan? Kalau misalkan ya anggap 10 juta misalkan berarti udah 2,5 juta. Iya. Kalau 5 juta berarti udah 5 juta 25%, 2,5, 125. Jadi kayak misalnya orang yang gajinya 100 juta ya 25% itu udah gede banget 25 sih. 25 juta, buset banyak banget. Makanya kalau persentase sebenarnya agak beda gitu kan. Iya. Tapi di kasusnya Nisha 2575. Iya, 25 udah cukup banget lah buat anak yang numpang sama orang tua gitu. Terus berarti selama berapa bulan tuh tadi bisa nabung 2575 tuh? 2575 bisa 8 bulanan lah. 8 bulan nabung, 75% gaji ditabung selama 8 bulan. Terus sekarang berarti kan lagi gak ada income, jadi gak ada pemasukan nih. Cara ngatur uangnya gimana supaya si tabungan kamu selama 8 bulan tadi gak habis sampai kamu dapat kerjaan lagi. Gimana caranya? Oke, sebenarnya kalau aku ada ininya juga sih, kayak planning sebenarnya kita akan dapat kapan gitu. Jadi kayak ada jangka waktunya lah. Misalnya kayak maksimum 2 bulan. Gimana pun caranya maksimum 2 bulan udah harus ada pemasukan lagi. Misalnya kayak gitu. Berarti kan kita udah ada kira-kira nih, kita berarti akan gak ada pemasukan di 60 hari. Anggaplah full 60 hari. Berarti dari 60 hari mau ngeluarinnya cuma berapa persen? Gitu. Menarik. Jadi dari seluruh tabungan berapa sih yang kayaknya kalau dihabisin pun gue masih punya saving segini kok gitu. Kayak dari situ baru di breakdown lagi. Terus kayak lebih ke budgeting aja sih, nggak yang kayak per hari harus segini tuh enggak. Karena kan belum tentu tiap hari ngeluarin segitu sebenarnya. Cuma ketika nge-breakdown memang kayak gitu sih. Misalnya anggap kayak buat sebulannya 3 juta nih misal. Nah berarti seharinya 100.000. Ketika ada satu hari yang nggak benar-benar habis 100.000 atau benar-benar nggak keluar ya udah. Tapi kalau sehari habis 500.000? Itu harus subsidi dari hari lain. Berarti kamu 4 hari selanjutnya nggak keluar duit, nggak mau keluar main. Iya. Nice. Jadi kayak gitu. Dan kebetulan juga planning, maksudnya aku itu punya circle yang kita emang akan ketemu di tiap minggu. Maksudnya seminggu bisa 2 kali ketemu. Tapi alhamdulillahnya circle ini sangat low maintenance parah. Jadi kayak mereka nih yang melek financial juga. Jadi mereka tuh gak akan mau menghambur-hamburkan uang gitu lah. Tuh guys. Untuk cuma buat kayak nongkrong segala macam. Jadi maksudnya
kita quality time perlu, kita sosial. Lanjut ya. Lanjut. Oke. Tadi sampai head on ya. Sampai head on. Head on. Mati guys baterainya guys. Oke, jadi kalau bicara tentang tabungan yang dipakai untuk kegiatan sehari-hari, boleh tembak nggak kamu di bulan ini mulai nggak ada kerjaan dan tidak ada pemasukan, kamu ngebudget berapa sebulan? Tinggal di Jakarta, tinggal masih bareng sama orang tua, betul? Tinggal di Jakarta, tinggal masih bareng sama orang tua, kamu ngebudgetin sebulan berapa dari tabungan kamu? To be honest aja, ketika kerja itu cuma 100.000 per hari. Ketika kerja Tapi itu 100.000 per hari. Exclude bensin ya, exclude Exclude bensin bensin. dan tol. Bensin dan tol dari mana? Dari uang itu juga, cuma maksudnya bukan di dalam budget 100.000. Oke. Ya. Berarti kamu udah ngitung nih jumlah pergi pulang itu berapa kali, bensinnya berapa, Iya. itu pasti keluar. Oke. Jadi kalau aku tahu nih mobilku tuh misalnya kayak seminggu cuma 300.000 kok. Nah kalau tol ya kayak kita maintaining aja lah. Kalau misalnya ada jalanan yang bisa Iya. enak nggak lewat tol Iya. dan bisa nggak bayar tol. Iya. Terus kayak misalnya kalau aku nggak tahu ya, mungkin ini ada beberapa orang kayak pelit banget sih itu. Tapi kalau aku tuh misal kalau lewat tol itu 37 menit, terus kalau nggak lewat tol itu cuma 30 menit, aku nggak akan lewat tol gitu. Soalnya kayak cuma 7 menit. Terus aku harus mengeluarkan uang itu not worth it at all for me gitu. Jadi kalau misalnya ketika aku ngeliat nih misalnya aku mau ke Depok, tapi kalau misalnya nggak lewat tol itu bisa 3 jam. Tapi ketika aku lewat tol itu 30-40 menit doang. Aku akan lewat tol walaupun Gua itu nahan bayar ketawa. 40.000 gitu. Tapi kayak menurutku itu worth it karena itu saving waktuku banyak gitu kan, kayak time is money kan. Yes, Jadi yes. kayak ya udah itu. Yes. Jadi kayak aku kayak gitu juga salah satunya untuk maintaining budgetku tuh salah satunya kayak gitu. Kamu orang Sumatera ya? Bukan. Jawa ya? Iya. Sunda juga? Betul. Oh, Jawa Sunda kayak gini guys. Jawa Sunda kayak gini guys. Gitu. Oke, nice. Nah, selanjutnya setelah Nisha sudah bisa menabung, Nisha sekarang sudah menggunakan tabungan Nisha untuk bertahan hidup sampai dapat kerjaan baru, tapi sekarang udah apply ya? Udah apply ya. Targetnya berapa lama nih sampai dapat penghasilan lagi? Maksimal. After puasa lah. After puasa udah gencar lagi ya apply ya? Lebih ya. Kalau apply sih dari sekarang udah gencar sebenarnya. Cuma maksudnya kayaknya maunya dapat lagi setelah bulan puasa aja. Jadi puasa tuh ya ada salah satu kegiatan yang emang kayak maunya difokusin ke situ dulu gitu. Oke. Nah, bicara tentang tabungan guys dan bicara tentang pengeluaran, ada satu yang gua mau tanya nih soal investasi. Nah, jadi dari tabungan kamu nih 75% selama 8 bulan, kamu investasi nggak sih? Nah, kayaknya salah satu kesalahanku juga ya. Oh, kenapa tuh? Jadi malah di akhir-akhir baru kayak sebulan 2 bulan ke belakang baru yang agak FOMO sama temen-temen yang udah banyak punya reksadana, udah kayak gitu. Dan aku tuh dulu yang kayak males lagi belajarnya gitu. Terus tapi temen-temen tuh kayak udah mulai yang kayak ya ini lagi naik, ini roket banget kayak gitu-gitu. Oh iya, Terus, terbang iya, to the apalagi moon. after pemilu terus mereka yang pada rame banget kan kayak BCA naik parah yang kayak gitu-gitu. BCA naik? Iya. Oh, gue gak ngikutin tuh. Oke. Kayak gitu-gitu. Jadi kayak coba gue dari dulu ya, tapi kayak ya udah kan gak ada yang telat ya guys. Yes. Ya jadi ya udahlah malah baru mulai gitu. Baru mulai. Jadi kayak selama ini uangnya malah dingin aja gitu di ATM. Oke, ngendep aja ya, nggak didepositoin? Enggak. Oke. Sekarang berarti pegang instrumen apa yang sekarang sudah dimiliki selama 2 minggu belajar ini? Belinya malah yang ini disebut nggak apa nih? Nggak apa-apa, Endorse hajar jadinya. aja nggak apa-apa. Belinya malah yang kayak Sukor Invest yang kayak gitu. Terus Reksadana ya? lebih ke yang manajemen asetnya gitu. Oh, berarti reksadana kah itu? Reksadana. Oke, menarik. Tinggal di Jakarta kayak gini dengan tabungan 1 tahun kerja 8 bulan kerja tadi, itu menurut kamu masih bisa hidup nggak sih? Kita balik lagi ke kalau misalkan nanti kamu tiba-tiba 2 bulan itu nggak dapet nih targetnya nih, itu kira-kira kamu masih bisa hidup nggak sih dengan tabungan tadi? Kayaknya balik lagi itu ke maksudnya balik lagi ke masing-masing orangnya. Maksudnya masing-masing kondisi sih. Maksudnya gini,
pertama orang ini udah berkeluarga atau belum. Oke. Yang kedua orang ini walaupun belum berkeluarga, maksudnya kondisi keluarga orang kan beda-beda ya. Iya. Apakah dia menjadi tulang punggung atau enggak? Terus apakah dia merantau dan butuh pengeluaran-pengeluaran kayak tempat tinggal kayak gitu atau enggak? Kalau buat aku yang bener-bener sebenarnya emang cuma buat aku sendiri gitu ya kayak main sendiri, nongkrong maksudnya sendiri. kayak tinggal pun nggak mikirin, terus makan juga nggak mikirin, terus ya alhamdulillah tidak menanggung apa-apa. Buat pacar? Nggak ada. Gitu. Oke, guys, belum ada guys. Jadi kayak menurutku masih cukup gitu dengan yang lifestyleku kalau nongkrong sama temen-temenku yang gak hedon, dengan kayak menurutku aku weekend sama temen-temenku bisa loh cuma maksimum 150.000 gitu. Serius karena memang teman-temanku tuh mereka gak pelit hemat, tapi kita tetap enak karena kita tahu tempat-tempat mana dan kita punya satu tempat tongkrongan bukan tempat tongkrongan, kayak basically ini punya teman kita. Terus kayak kita suka makan makanannya dan harganya menurut kita murah banget buat kafe di Jakarta. Daerah mana tuh? Cempaka Putih. Cempaka Putih. Coba dicari guys, tempat nongkrong murah. Itu ngopi atau makan? Ngopi, makan, dan cemilan. Sehari seorang 150.000. Iya. Itu tapi udah sama keluar kemana-mana ya. Oke. Jadi kayak misalnya kita udah sambil ke Blok M lah, kemana gitu. Nongkrong di situnya doang seorang berapa kira-kira? Di situ doang ya? Iya. 70.000. 70.000 guys. Ada di Jakarta daerah Cempaka Putih, nongkrong asik sama teman-teman 70.000. Udah bisa di breakdown ya. Makan berat itu kayak 20-35.000 lah. Oke. Terus minumannya 20-25.000. Oke. Cemilannya 20.000. Kayak ampun murah banget, suka banget, kayak the best. Coba dicari guys ya di Cempaka Putih. Aduh. Nah, mungkin terakhir tadi ngomongin investasi udah, ngomongin duit buat hidup udah, tabungan udah. Nah, tabungan lagi harapannya sekarang sama mungkin beberapa tahun ke depan tentang keuangan personal finance-nya Nisha itu seperti apa sih? Sama mungkin pesan buat para penonton yang nontonin video ini. Waduh, berat nih. Jadi harapan pribadi untuk finansial pribadi ke depannya seperti apa, ingin belajar apa, sama pesan buat penonton. Kalau dalam waktu dekat ini harapannya lebih melek ya buat kayak personal finance gitu. Terus buat yang investasinya dan harapan yang jangka panjangnya pasti financial freedom dalam waktu 10-15 tahun lah gitu. Sorry gue potong sebelum harapan. Financial freedom di umur berapa, punya uang berapa? Financial freedom ini untuk diri sendiri bukan kayak subjektif. Maksudnya bukan untuk family. Kalau aku udah family gitu ya, maksudnya emang untuk aku sendiri untuk misalnya. Pribadi, ya. Ya di umur 40 financial freedom dengan uang di ATM ada? Uang di bank ada? Pribadi ya? Iya. Minimum 6M gak sih? 6M, oke. 6M itu kalau boleh tahu breakdownnya nanti untuk apa aja tuh? Untuk hidup, jalan-jalan, pensiun atau untuk apa? Mostly kayaknya untuk jalan-jalan dan pensiun ya. Oke. Dan kalau misalnya yang udah punya anak segala macam pasti untuk agak memanjakan anak kayaknya gitu. Oke, berarti tadi buat pribadi untuk termasuk anak dong, buat keluarga sendiri dong maksudnya. Atau enggak? Iya, maksudnya dengan suami dan anak maksudnya 6M? Enggak dong. Itu untuk aku sendiri ya. Itu loh, untuk suami sama anaknya gimana? Kalau maksudnya enggak, ini kan tadi harapannya untuk aku kan. Jadi financial freedomku di umur 40 aku sendiri punya 6M. Kalau untuk keluarga dengan suami dan anak? Suami dan anak ya di umur 40 juga deh, 40 tapi kekayaannya maksudnya kalau disatuin ya double lah. Double, jadi 12 ya? Iya. 12 pesan terakhir buat tapi para penonton. Tapi 12 M-nya dengan not anaknya kuliah dalam negeri ya. Apa tuh? Keluar negeri bisa beasiswa, emang kenapa? Bener sih, tapi kalau S1 dalam negeri dulu ya gitu. Oke, apa univ apa yang kamu suka? Bismillah Institut ya, biar kita kayak institut. Ada dua yang terkenal, Bandung, Surabaya. Bandung, Surabaya gak masalah lah, yang penting institut. Anaknya institut banget ya. Terakhir harapannya apa nih buat yang menonton?
Pesannya kok harapan. Pesannya apa nih? Pesannya semoga jauh lebih melek financial dari sejak dini, apalagi kita tahu sekolah-sekolah di Indonesia mostly itu nggak pernah mengajarkan financial. Jadi buat keluarganya yang sebenarnya tidak mengajarkan untuk cara memanage financial dengan baik juga itu sebenarnya agak tricky ya. Jadi lebih proaktif aja tentang financial biar tidak terjebak dengan pinjaman online, judi online dan lain-lain gitu sih. Sip. Cukup, thank you Nisha sudah Thank you, hadir di Metafulus. podcast Sukses Metafulus terus. hari ini. Sampai ketemu di episode ngalus selanjutnya, ngobrol asik soal fulus.